Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Maryam selaku dosen pengampu mata kuliah hadis Tarbawi. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Farhati Diana dari kelas PIB semester 5. Yakni yang saya hormati juga kepada khususnya kelas PIB semester 5, semoga kawan-kawan semua selalu sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama itu ada materi tentang ilmu dan ulama. Nah, di dalam materi ilmu dan ulama itu terdapat pembahasan mengenai krisis ilmu dan ulama yang menurut hadis riwayat muttafaq alaih, yakni yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubqi aliman alimat takhadzan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmi fadallu wa adallu, muttafaq alaih. Yang artinya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah tidak ada mencabut ilmu yang dicabut dari dalam dada manusia, tapi Allah mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Sehingga bila sudah tidak ada lagi orang alim, maka orang-orang akan mengangkat orang yang bodoh sebagai pemimpin. Kemudian mereka ditanya sesuatu, mereka memberi fatwa yang tidak disadari ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Menurut hadis riwayat. Metode keteladanan dalam membentuk ketentuan mendirikan sholat terdapat hadis menurut hadis riwayat Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tafattar qaddamahu faqalat Aisyah lima tasna'u hada ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakuran falamma kathura lahmuhu shalla jalisan fa idza arada ayarka'a qama qira'atu maraka. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendirikan sholat pada waktu malam sehingga bengkak kedua kakinya. Lalu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mendirikan sholat sampai seperti ini? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Beliau menjawab, "Apakah aku tidak ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Ketika badannya gemuk, beliau sholat dalam keadaan duduk. Apabila beliau hendak ruku, maka beliau berdiri, kemudian membaca beberapa ayat lalu ruku. Menurut hadis riwayat Bukhari. Media pendidikan Islam perspektif hadis. Di dalam materi tersebut itu ada poin pembahasan, yakni tentang media lidah dan jari. Nah, terdapat hadis menurut riwayat Bukhari dan Muslim, yakni yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala staka Sa'd bin Ubadah syakwa lahu fatahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu ma Abdurrahman bin Auf wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud Umar radhiyallahu anhum falamma dakhala alaihi fawajadahu fi syiati ahlihi faqala faqad qalu aya Rasulullah fabaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ra'al qaumu buka'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bakau faqala ala tasma'una innallaha la yu'adzibu bidam'il 'aini wala bihuznil qalbi walaki yu'adzibu bihadza wa asyara ila lisanihi aw yarhamu wa innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi wa kana Umar radhiyallahu anhu yadribu fihi bil 'asha wa yarmi bil hijarati
wayahti biturabi. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Sa'ad bin Ubadah menderita sakit. Lalu Shallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika beliau masuk menemuinya, beliau mendapatinya sedang dikelilingi keluarganya. Beliau bertanya, apakah ia telah meninggal? Mereka menjawab, tidak, wahai Rasulullah. Nabi SAW menangis. Ketika orang melihat beliau menangis, maka mereka pun turut menangis. Nah, beliau lalu bersabda, apakah kalian tidak mendengar? Sesungguhnya Allah tidak menyiksa dengan sebab air mata dan tidak pula sebab kesedihan hati. Akan tetapi dia menyiksa dengan sebab ini, seraya mengisyaratkan dengan lidahnya atau memberi rahmat. Sesungguhnya mayit disiksa dengan sebab tangisan keluarganya kepadanya. Umar bin Al-Khattab memukul orang dengan tongkat karena hal tersebut dan melempari dengan batu serta tanah. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari saya kurang lebihnya mohon minta maaf. Selanjutnya silahkan